Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa amalan salihan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Wa ba'du. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiyah, juga nikmat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita mendapatkan ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan atas guru hasanah kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Semoga kita semua kelak di yaumil akhir diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang muliakan dan kami hormati Bapak Ketua dan segenap pengurus DKM Masjid Al-Husna Komplek CGR 1, para sesepuh dan bini sepuh, para asatiz, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Mengawali majelis ini mari kita buka dengan membaca umum kitab Suratul Fatihah. Kita niatkan untuk kesehatan kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita, wabil khusus jamaah Masjid Al-Husna. Apabila ada yang kurang sehat, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan yang sempurna, dan bagi yang sedang menunaikan amanah dan tugas dimudahkan oleh Allah dalam segala urusannya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan suratul Fatihah yang kita baca menjadi doa untuk kita semua. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini kita melanjutkan bahasan kita dan masuk bab tentang al-ghasbi, ya, babul ghasbi. Saya bacakan terlebih dahulu hadis pertama di bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a shibran minal ardi dhulman tawwaqahu Allahu iyyahu yaumal qiyamah min sab'i aradin. Muttafaqun alaih. Bersumber dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, man iqtata'a shibran minal ardi dhulman, barang siapa yang mengambil atau menguasai shibran, satu jengkal, ya, minal ardi, daripada tanah seseorang secara zalim, ya, tawwaqahu Allahu iyyahu, Allah akan mengalungkan tanah itu
yaumal qiyamah, pada hari kiamat, min sab'i aradin, dari 7 lapis bumi. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang merampas atau mengambil hak milik orang lain. Dan ghasab ini di dalam Islam hukumnya haram. Ya. Merampas apa saja milik orang lain hukumnya haram. Sekarang ini banyak yang disebut dengan begal. Pernah dengar? Ya, begal itu merampas. Ada ibu-ibu pulang dari pasar dirampas. Ada yang dengan kekerasan, ada juga tidak dengan kekerasan. Contohnya dengan menggunakan gendam, hipnotis. Ya, tapi tujuannya juga sama, yaitu merampas. Mungkin merampas uang yang sudah diambil di ATM, atau merampas harta kekayaannya, belanjaannya, dan lain sebagainya. Ini termasuk kategori al-ghasbi, ya, yaitu merampas hak orang lain. Termasuk dalam hadis yang dijelaskan ini adalah merampas atau mengambil hak tanah. Ya, kalau di kampung saya dulu, kalau nggak ditengok-tengok sawah atau kebun, ya bisa-bisa patoknya jalan sendiri. Ya, tadi batasnya di sini, ya setahun baru ditengok udah pindah. Ya, jadi ada orang geser-geser patok tanah. Ya, padahal dalam hadis ini sangat jelas sekali, ya. Manik tata'a shibran minal ardi zulman. Siapa yang mengambil, ya, dengan memindahkan patok atau merubah di akte sertifikat, ya, tadinya 400 meter, jadi berkurang, diukur lagi. Sering terjadi begitu. Nah, ini ancamannya luar biasa. Tawaqahullahu iyyahu yaumal qiyamah min sab'i aradin. Allah akan mengalungkan, ya, dengan tanah atau, ya, tadi bumi yang diambil secara zalim tadi, lalu dikalungkan. Ya, kalau dikalungin emas 1 kilo masih mending. Nah, ini bumi sebanyak apa? Sedalam lapisan bumi. Ya, jadi begitu dahsyatnya, ya, ketika mengambil hak orang lain secara zalim, maka Allah akan memberikan satu balasan bagi orang tersebut dengan mengalungkan tanah. Ya, kalau pengen coba-coba nggak usah satu, ya, lapis bumi, satu pengki aja, pengki, ya, tempat ngambil serokan, mindahin pasir atau mindahin tanah, satu itu aja dikalungin, coba. Ya, bayangkan, ini satu petala bumi, 7 lapis bumi dikalungkan. Jadi kalau ada orang berani mindahin patok, gitu, ya. Nah, sekarang bukan cuma 1 cm, 2 cm, Ustaz. Sak sertifikatnya, ya, hilang sudah. Gitu, ya. Ini banyak kejadian. Almarhum mertua saya beli tanah di Cikarang, ya, setahun gak ditengok, udah nggak ada kan, menjadi perumahan. Tanya Pak RT, tanya Pak RW, tanah saya sini mana? Gak tahu. Allah. Cuma mertua saya kalau ada diambil haknya dia nggak mau ribut, serahkan aja sama Allah, biarin aja. Padahal dia punya bukti sertifikat. Saya bilang, kita gugat ke pengadilan, nggak usah. Gugat ke pengadilan, udah hilang tanah kita, hilang lagi nanti duit kita. Udahlah, serahkan sama Allah. Nah, jadi salah satu hal yang sangat-sangat berat ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW, yaitu akan dikalungkannya tanah seluas yang diambilnya dikali 7 lapis bumi. Ya, naudzubillah. Berikut dalam hadis yang juga berkaitan dengan al-ghasab ini, yaitu
orang yang barang miliknya dipecahkan atau dihancurkan oleh orang lain. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana 'idda ba'di nisa'ihi fa arsalat ihda ummahatil mu'minina ma'a khadimin laha bi qas'atin fiha ta'amun fa darabat bi yadiha fa kasaratil qas'ata fa dammaha wa ja'ala fiha at-ta'am wa qala kulu wa dafa'al qas'ata sahihah lirrasulillahi wa habasal maqsurah. Rawahul Bukhari wa Tirmidzi wa sama ad-daribata Aisyah wa zada faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ta'amun bi ta'amin wa ina'un bi ina'in. Dari Anas radhiyallahu an, Anas ini salah satu daripada khadimur Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi SAW sedang berada di sisi salah seorang istrinya. Salah seorang istrinya yang lain memutus pelayannya membawa piring berisi makanan. Kemudian istrinya yang ada di sisi beliau memukulnya dengan tangannya hingga piring tersebut pecah. Beliau lalu mengumpulkan dan meletakkan makanan itu di dalamnya seraya bersabda, "Makanlah." Kemudian beliau menyerahkan piring yang utuh kepada pelayan itu dan menyimpan piring yang pecah. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ditambahkan, lalu Nabi SAW bersabda, "Makanan diganti dengan makanan dan bejana juga diganti dengan bejana." Hadis ini dinilai sahih. Nah, jadi ketika salah seorang istri Rasul ingin mengantar makanan, istri yang ada di samping Rasul memukul tangan daripada khadimnya tadi, ya, yang mengantar makanan, sehingga makanan dan piringnya tadi atau tempatnya tadi terjatuh, sehingga pecah, ya, sehingga tidak bisa lagi digunakan. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan makanan diganti dengan makanan dan bejana juga diganti dengan bejana. Artinya di sana tidak boleh ada orang lain yang dirugikan, ya, harus diganti tanpa orang itu meminta ganti. Mungkin kita di jalan sering serempetan mungkin mobil, ya. Tiba-tiba ada orang ngebut, nyerempet, penyok, boleh nggak minta ganti? Boleh, ya, boleh minta ganti. Kenapa? Ya, karena dia sudah melakukan, ya, perusakan, sekalipun mungkin tidak dengan unsur kesengajaan, lebih karena kelalaian. Ya, tentu perlu juga kita berbuat adil dalam kondisi itu. Ya, biaya ganti atau servisnya mungkin cuma 300.000, kita minta 1 juta. Nah, ini tentu tidak adil, ya. Sampaikan aja, Anda bayar, saya bawa ke bengkel, nah berapa ongkosnya Anda bayar, itu aja. Jadi nggak harus kita minta sekian, padahal mungkin tidak seperti itu biayanya. Nah, ini saya akan bawa ke bengkel, nanti berapa biayanya silakan Anda bayar, karena Anda yang melakukan kesalahan. Itu sebagai seorang mukmin. Karena ada juga pada momen seperti kesempatan nih, ya, kesempatan dalam kesempitan, orang sudah sempit, ya, dipaksa lagi untuk membayar yang bukan harusnya dibayar atau jumlahnya yang berlebihan. Nah, jadi hadis ini mengajarkan kepada kita tentang sebagai seorang mukmin dia harus bertanggung jawab, ya, harus bertanggung jawab terhadap hak orang lain, ya, bentuknya apapun dan kondisinya seperti apapun, maka harus bertanggung jawab. Karena saat ini banyak orang tidak mau bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Syukran. Ya, maka seorang mukmin harus bertanggung jawab dalam setiap kondisi apapun yang dilakukannya, yang diperbuatnya, harus memiliki rasa tanggung jawab. Di saat ini banyak orang merasa tidak punya tanggung jawab.
nabrak orang langsung kabur, tidak bertanggung jawab. Ya, ada orang yang nolong berikutnya, malah dia yang ketempuhan. Ya, serba sulit. Saat saya mau nolong orang, tapi kalau saya tolong, saya ketempuhan. Akhirnya nggak mau nolong. Ada ketabrak di pinggir jalan, mau diangkat pinggir, mau diantar ke rumah sakit, malah dia yang ketempuhan. Yang nabraknya kabur. Nah, ini jiwa-jiwa yang tidak bertanggung jawab. Padahal dalam Islam seorang mukmin harus bertanggung jawab apapun resikonya. Ketika itu terjadi karena ulah kita, karena perbuatan kita, maka dia harus berani bertanggung jawab. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang berikutnya, wa an Rafi'in ibni Khadij radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara'a fi ardi qaumin bighairi idnihim falaysa lahu minaz zar'i syai'un wa lahu nafaqatuhu. Rawahu Ahmad wal arba'ah illa an-Nasa'i wa hasanahu at-Tirmidzi wa yuqalu innal Bukhari dha'afahu. Dari Rafi bin Khadij radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang menanam di atas tanah milik suatu kaum tanpa izin mereka, maka ia tidak mempunyai bagian sedikit pun dari tanaman itu, tetapi ia berhak mendapatkan biayanya. Jadi ada tanah nganggur, tidak tahu milik siapa, udah tanamin aja deh, gitu ya. Nah ini tentunya harus izin terlebih dahulu kepada pemilik tanah itu. Sekalipun mungkin tanah itu kalau nggak digarap malah tumbuh rumput tinggi, ya, sehingga dikhawatirkan mungkin banyak hewan yang berbisa, ular atau apa. Ya. Tapi ketika mau dikelola, mau diolah, mau ditanamin tanaman buah-buahan, sayur-sayuran, tetap harus minta izin. Tidak boleh kemudian langsung ditanamin diambil hasil. Ya. Jadi harus ada izin. Nah, di beberapa tempat ketika ada tanah kosong itu memang, contoh sederhana lah, di bawah tol ini tol ya di Jago gitu ya, atau tol ini juga ada di mana yang ke arah Priuk. Ditanamin bawahnya sayur-sayuran, ya ada kol, ada macam-macam. Ya, tapi itu dikelola melalui kelurahan. Ya, tentu ada pejabat yang mengetahuinya. Diizinkan itu untuk ditanami supaya masyarakat bisa memberdayakan lahan itu untuk menjadi sumber tambahan penghasilan. Nah, itu boleh ya, karena ada izin dari pejabat setempat yang memang memiliki kewenangan untuk memberikan izin. Nah, di daerah ke arah Tapos itu ada tanah-tanah kosong. Ya, saya pertama ditawarin juga, Ustaz kalau mau garap tanah, tanahnya siapa? Tanahnya PT Karabah. Emang boleh Ustaz. Ada yang diamanahin untuk mengizinkan itu, iya. Tapi kita sifatnya ya bukan nyewa, ya ngasihlah uang untuk supaya bisa kita menggarap itu. Kalau orang itu diberikan amanah untuk mengizinkan itu sih boleh. Artinya supaya kita bisa kelola tanah itu dan tanamannya hasilnya diberikan kepada yang mengelola. Nah, dan itu bisa dipindah tangankan, ya, dipindah tangankan. Mungkin 100 meter atau 200 meter dipindah ke yang lain. Nah, kalau itu sudah ada yang punya kewenangan mengizinkan, tidak kemudian tiba-tiba langsung kita garap, tanamin, diambil hasilnya. Nah, berdasarkan hadis ini termasuk hal yang dilarang ketika menanam tanaman di suatu tempat yang tidak diizinkan atau tidak mendapatkan izin, lalu kemudian diambil hasilnya. Maka ini sesuatu hal yang dilarang di dalam Islam. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian hadis berikutnya, wa an Urwata ibni Zubair radhiyallahu anhu
qala rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna rajulaini ikhtasama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ardin gharasa ahaduhuma fiha nakhlan wal ardu lil akhar, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ardi li sahibiha wa amara sahiba nakhli ay yukhrija nakhlahu wa qala laisa li irqin zalimin haqqun, rawahu Abu Daud wa isnaduhu hasan. Dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, sesungguhnya seorang sahabat Rasulullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada dua orang lelaki mengajukan perkara kepada Rasulullah SAW tentang masalah tanah. Salah seorang dari mereka telah menanam pohon kurma di atas tanah milik orang lain. Lalu Rasulullah memutuskan bahwa tanah itu tetap milik yang pemiliknya, dan beliau menyuruh pemilik pohon kurma itu untuk mencabut pohonnya. Beliau bersabda, tidak ada hak hidup bagi akar yang zalim. Jadi ada tanah milik seseorang langsung ditanami. Maka yang punya tanah ngadu, ya Rasulullah, itu tanah milik saya. Ya, ditanami pohon sama dia, pohonnya pohon kurma. Maka oleh Rasul perintahkan kepada yang nanam itu pohonnya dicabut, pohonnya itu dipindahkan atau diambil. Ya kalau masih pohon kurma dicabut atau dipindahkan masih mungkin. Nah, kalau pohonnya pohon mangga bisa cabut nggak? Kalau masih kecil mungkin ya. Kalau pohon kurma itu biasanya bahkan sudah berbuah bisa dipindahkan. Ya, banyak di Jazirah Arab, di Mekah, di Madinah, sana itu banyak ditanami pohon-pohon kurma yang diambil, dicabut, digali, dipindahkan. Gitu ya. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencabutnya atau memindahkan pohon kurma tersebut karena tidak ada hak daripada akar yang zalim. Maksudnya akar yang zalim itu menanam pohonnya tidak dengan izin terlebih dahulu. Ya. Jadi betapa Allah dan Rasul menjaga hak milik, ya, menjaga hak milik. Kalau hak milik ini sudah menjadi milik seseorang, maka yang lain tidak boleh mengklaim itu milik. Ya, karena dalam Islam harta, ya, jiwa itu mendapatkan perlindungan dari Allah dan Rasul. Tidak bisa kemudian semena-mena, ya, tidak bisa semena-mena. Bahkan dari seorang pejabat sekalipun tidak boleh mengambil hak orang lain tanpa seizinnya. Mungkin kisah yang sering kita dengar dalam suatu peristiwa ketika ketika Umar bin Yasir, bukan Umar bin Yasir, Ammar bin Yasir, ya. Ketika beliau ditunjuk sebagai gubernur di Mesir, ya, Ammar bin As. Ya. Ketika beliau ditunjuk sebagai gubernur, lalu beliau punya proyek membangun masjid. Di area yang akan dibangun itu ada rumah seorang Yahudi, ya, terkena proyek. Karena sudah negosiasi harga segala macam, udah ditinggiin harganya, nggak mau pindah juga. Akhirnya dia itu sudah gusur aja. Maka si Yahudi tadi mencari keadilan kepada Sayyidina Umar sebagai khalifah yang ada di Madinah. Bayangkan dari Mesir dia datang ke Madinah lapor kepada Sayyidina Umar. Untuk apa? Mengadukan perilaku daripada gubernurnya, Umar bin As atau Ammar bin As. Ya, sampai di Madinah dicari Khalifah Umar bin Khattab yang saat itu sedang istirahat. Ya, menyampaikan kasus bahwa tanah rumah di atasnya digusur oleh Umar bin As atau Ammar bin As. Digusur karena terkena proyek. Padahal itu rumah satu-satunya, kata si Yahudi. Ya. Dan nggak mau diganti berapapun nilainya. Bukan ganti rugi kalau di sana. Kalau di sana ganti mesti untung. Kalau di sini ganti rugi.
udah diganti tetap rugi. Gitu. Kalau di sana enggak. Saya pernah juga di Mekah itu ada hotel dekat Elab Masyair yang sekarang jadi terminal bis. Itu ada hotel baru di situ. Baru 1 tahun beroperasi, diputuskan untuk dirubuhkan hotel itu karena mau dibangun tadi terminal bis. Masya Allah, saya bertanya ini dirubuhkan, baru saja beroperasi. Itu gantinya 10 kali lipat. 10 kali lipat dari biaya membangun hotel itu. Masya Allah. Artinya masyarakat ini dihargai haknya. Nah, ketika Yahudi datang kepada Umar mengadukan itu, kata Umar bin Khattab, coba ambil dalam satu riwayat tulang, dalam riwayat yang lain kertas. Yang Umar bin Khattab menggaris di atas tulang itu garis yang lurus dengan ujung pedang beliau. Setelah itu suruh bawa kepada Amr bin As. Kata si Yahudi, saya kesini cari keadilan, bukan cari tulang. Dan tulang di kampung saya banyak. Tapi kata Umar, ambil, bawalah, serahkan kepada Ammar bin Yasir. Sampai di tempatnya Ammar bin Yasir, ini ada oleh-oleh atau hadiah dari Khalifah Umar bin Khattab. Melihat garis di atas tulang yang bengkok tadi, gemetar Ammar bin As. Bingung nih Yahudi, ada apa gerangan? Cuma dengan tulang yang digaris lurus oleh Umar bin Khattab. Begitu ketakutan luar biasa. Ditanya, wahai Tuan Gubernur, ada apa gerangan? Kamu tahu nggak ini? Ini peringatan dari Umar. Kalau engkau berlaku bengkok, tidak jujur, zalim, maka pedang Umar bin Khattab akan meluruskannya. Maka diperintahkan bangun kembali rumah Yahudi. Nggak jadi proyek. Subhanallah, ya, nggak jadi proyek. Saking dia kagumnya dengan keadilan Khalifah Umar bin Khattab dan bagaimana Islam menghargai milik seseorang. Apa kata si Yahudi tadi? Lanjutkan proyek, saya hibahkan, saya serahkan, saya wakafkan. Dan dia masuk Islam. Subhanallah. Jadi keadilan, kebenaran, menghargai hak milik orang lain ternyata menjadi satu dakwah yang begitu sangat efektif. Ya, bayangkan, tidak membacakan ayat, tidak membacakan hadis, ya, dengan sikap perilaku yang adil dan lurus, jujur, tidak membela yang salah, sehingga orang yang tadinya belum dapat hidayah, wasilahnya dengan itu Allah berikan hidayah, yang akhirnya proyek nggak harus mengganti rugi, ya, silahkan berjalan. Nah, ini salah satu sikap dan cara di dalam Islam menghargai milik orang lain atau menghargai hak orang lain, tidak mengambil dengan sembrono atau dengan paksa, dengan zalim, tapi harus dengan cara yang benar. Sekali bersahabat Ammar pun, ya, karena melihat mungkin ini untuk sebuah kebaikan, yaitu bangun masjid, tapi caranya di sana ada sebuah hal yang dilakukan dianggap menyimpang oleh Umar bin Khattab. Mungkin di sana ada kezaliman. Yahudinya tidak mau, dipaksa suruh keluar, robohin aja rumahnya. Disitulah Islam menghargai dan menjaga harta, ya, bahkan tidak hanya harta, darah, harga diri dalam Islam dijaga sedemikian rupa. Ini bagian dari rahmatan lil alaminnya Islam. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain yang juga masih berkaitan dengan hadis sebelumnya, Wan Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi yauman nakhr bimina inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Muttafaqun alaih. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi SAW bersabda dalam khutbahnya pada hari raya kurban di Mina, sesungguhnya darah dan harta kalian diharamkan atas kalian sebagaimana
keharaman hari ini, pada bulan ini dan di negeri ini. Ya, artinya Rasulullah SAW memberikan jaminan bahwa harta milik orang lain tidak boleh diutak-atik, nggak boleh diganggu. Ada jaminan dari Islam, ya, sehingga harta milik apapun orang lain, termasuk juga jiwa, ya, harga diri, ini tidak boleh diutak-atik, ya, sehingga seseorang merasa aman dari orang lain tentang kekayaannya. Makanya kondisi seperti itu biasanya kalau di kampung masih terasa. Rumah itu kadang-kala nggak ada pagernya, naruh sepeda, naruh motor di halaman rumah, geletak-geletak aja, kunci motor masih gelantung. Ya, kenapa? Ada sebuah kekuatan, ya, keyakinan di mana mereka tidak akan berani mengambil milik orang lain. Ya. Tapi di tempat tertentu, jangankan digeletakin di pinggir jalan, ya, di garasi aja hilang. Udah gitu udah dikunci, double lagi kuncinya, hilang juga. Gitu. Ini ada satu kondisi di mana masyarakat nilai-nilai Islam ini tidak hadir dalam kehidupannya, sehingga merasa milik orang lain itu milik dia. Ngambilnya tenang lagi. Udah gitu kena CCTV lagi. Udah lihat, oh ada CCTV, dadah lagi. Ya, ke CCTV gitu. Masya Allah. Ini sambil dadah, sambil buka kunci motor orang di bawah. Nyantai banget. Allah. Ini kondisi di mana nilai-nilai Islam tidak masuk di dalam hati dan pikiran, sehingga mengambil hak orang lain, bahkan mungkin merasa lebih nyaman itu milik dia. Nah, mungkin bisa jadi orang kayak gini punya pemikiran yang disebut dengan, ya, sosialis, milik kamu, milik saya. Nah, ini orang yang nggak ada iman kalau begitu kan. Nah, ini orang yang kalau sudah punya pemikiran sosialis, yang kita harus sosial, milik kamu, milik saya. Ya, ini bukan pemahaman Islam yang benar. Karena pemahaman dalam Islam, milik orang lain harus dihargai. Tidak boleh kemudian diambil sedikit pun. Karena itu dijaga di dalam Islam, nilai-nilai harga diri dan lain sebagainya. Makanya di beberapa daerah di kita, apalagi termasuk harga diri, ada namanya masiri. Itu di Sulawesi Selatan. Itu harga diri betul-betul dijaga betul. Dia bahkan bisa menumpahkan darah gitu ya. Kalau harga dirinya diganggu, terusik, oh, itu marahnya bukan cuma sehari dua hari, ya, bisa bertahun-tahun. Kenapa? Karena harga dirinya diganggu. Ya. Makanya Islam menjaga sedemikian rupa. Ketika Rasul SAW menyampaikan, Inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Ya. Dulu kalau di Mekah, di Madinah, pertokoan itu nggak pakai dikunci, ya, itu toko emas cuma ditutup pakai kain hordeng, ikat sini kainnya, tarik, pergi sholat ke masjid nggak dikunci, nggak digembok, cuma ditutup aja. Tapi kalau sekarang saya lihat memang karena difasilitasi oleh yang punya gedung, ada pintunya, ada gemboknya, jadi gembok kalau sekarang. Kalau dulu nggak, cuma tutup kan gitu saja. Kenapa? Saking amannya, ya, orang nggak berani mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ya, selain juga di sana ditegakkan hukum kisos, ya, kisos bagi para pencuri, kisos ngeri juga. Ada juga kisos terkait dengan pembunuhan, kisos juga, sehingga orang berpikir, ya, wah, jangan sampai mengambil hak orang lain. Ya, sehingga saya pernah jadi juga di Masjidil Haram, sedang tawaf, ada sekupok uang dolar, itu nggak ada yang berani ngambil, ya, ditendang-tendang aja tuh uang itu, oper terus. Ya, nanti ada ketemu askar baru, ya, Syekh, ada fulus, diambil sama dia, nanti itu disimpan di tempat barang yang hilang, diumumkan, ya, biasanya begitu.
jamaah saya hilang handphonenya di Masjidil Haram. Ustaz, gimana caranya nih? Udah bismillah, nanti kita tawaf wada. Habis tawaf wada kita tanya. Subhanallah. Ya, belum sampai kita tawaf wada, besok pagi tawaf wada, malam ada yang telepon. Ya, telepon sama dia, mungkin siapa ini kira-kira bisa dihubungi. Alhamdulillah, ke nomor telepon yang satunya lagi. Begitu diangkat, oh iya, ini sekarang yang nemuin ada di pintu King Abdul Aziz, nemuin. Itu handphonenya handphone yang seri terakhir. Berapa itu seri terakhir? Ya, lumayan gitu ya. Subhanallah, datang orang mau dikasih uang. Nah, ini sebagai bentuk terima kasih. Kalau di kita bentuk terima kasih, isi dompetnya hilang, dompetnya dikembaliin. Ya, isi dompetnya hilang. Gitu ya. Ada jamaah saya juga pas di mana di bandara di Jeddah mau pulang, dompetnya jatuh pas di imigrasi, ya sekitaran imigrasi. Rupanya ada yang menemukan, ya, saya kebetulan di pesawat belakangnya, ya, di sore beliau pagi telepon saya, Ustaz, minta tolong dompet saya hilang di area sekitar imigrasi. Oh iya baik, saya tanya ke petugas, saya bilang tadi pagi ada jamaah dengan menggunakan pesawat Garuda hilang dompet, mungkin ada yang menemukan. Dicek langsung sama dia tempat barang yang hilang. Dompet, ada dompet ini bukan, namanya Pak Asep jamaah saya, orang Bandung. Begitu. Oh ini bukan nama Pak Asep, saya serahkan lagi. Subhanallah, sepekan berikutnya datang ke alamat beliau, dompetnya datang, tapi uangnya nggak ada. Pas kirimnya 2 juta ya. Ya kata beliau, ya alhamdulillah lah, masih dompetnya masih kembali, katanya. Ngurusin surat-suratnya ini yang bikin waktunya lama. Sudah lillahi ta'ala, katanya ikhlas. Subhanallah. Tapi nggak dikasih nama siapa pengirimnya. Gitu ya. Jadi ya alhamdulillah masih kembali sebagian hartanya. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan atau sebelum kita lanjut ke bab tentang syuf'ah atau hak membeli bagian dari mitra atau serikat. Ya. Mungkin sebelum itu silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dulu berkaitan dengan al-ghasab atau merampas hak orang lain, ya, dengan kezaliman, dengan tanpa keikhlasan si pemiliknya. Silakan kalau ada yang ditanyakan dulu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tadi dijelaskan Islam mengajarkan kepada dua pihak, gitu ya, terhadap penuntutnya, baik yang memiliki hak maupun pihak yang akan menggunakan hak. Bagaimana caranya di kondisi saat ini yang masyarakat kita ini katanya paling banyak pengikutnya di dunia ini, gitu ya, mayoritas di negara ini adalah Muslim. Namun nilai-nilai itu sangat jauh, gitu, sangat jauh. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa yang penyebabnya pertama nilai-nilai Islam di dalam masyarakat kita itu hilang? Yang kedua, bagaimana cara mengatasinya ke depan, khusus nih generasi berikutnya, gitu ya. Karena kondisi saat ini kan tentunya sebuah proses yang enggak setahun 2 tahun, gitu ya, sehingga menghasilkan generasi yang nilainya yang kayak gini, gitu, terhadap nilai Islam. Itu bisa. Terima kasih. Iya. Jadi kondisi sekarang kenapa terjadi merampas dan segala macam? Karena nilai tidak sampai. Ya, nilai-nilai Islam ini tidak sampai. Kalau toh sampai hanya sekedar pengetahuan, ya, baru sekedar pengetahuan. Kalau kita tanya, ini milik orang, boleh nggak kamu ambil? Mungkin dia tahu, nggak boleh. Kenapa milik orang? Kenapa kamu ambil? Sehingga antara nilai-nilai Islam dengan sikap dan perilaku umat ini
tidak dalam satu tempat, tidak dalam satu waktu, sehingga nilai-nilai Islam ini menjadi jiwa, menjadi ruh. Bagaimana para sahabat Rasul SAW membina generasi putra-putri mereka untuk menanamkan sebuah nilai. Saya sering mengulang-ulang contoh Sayyidina Umar ketika didatangi oleh putranya masuk ke ruang kerjanya. Ya, Umar bin Khattab Umar bin Khattab ketika sedang berada di ruang kerjanya, datang anaknya ngetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Umar, siapa di luar? Di luar Abdullah. Abdullah ini siapa? Abdullah ini anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar, kamu masuk ke ruanganku atas nama rakyatku atau atas nama anakku? Kata Abdullah, atas nama anaknya Umar. Ya, jadi Umar bin Khattab bayangkan anaknya mau masuk ke ruangan kerjanya, ditanya, kamu keperluan ketemu dengan aku atas nama rakyatku atau atas nama anakku? Maka kemudian kata Abdullah, namanya anak ke ayah kan lebih dekat gitu kan, ordal gitu ya, tahu ordal? Gitu ya. Perasaan kayaknya akan jauh lebih diterima gitu kan. Kenapa? Anak dengan ayah. Oke, kata Umar, silakan masuk. Begitu masuk, lampu lilin yang digunakan untuk menerangi ruangan itu, ketika anaknya duduk tiba-tiba dimatikan lampu lilinnya. Ditiup lampu lilinnya oleh Umar bin Khattab. Gelap ruangan. Anaknya nanya, wahai ayah, kenapa kau matikan lilin? Gelap kita. Oh, kata Umar, engkau datang ke ruanganku sebagai anaknya Umar, bukan sebagai rakyatnya. Engkau tidak berhak menikmati lampu lilin ini, karena lampu lilin ini dibeli dari uang rakyat. Kalau engkau datang ke ruanganku sebagai rakyatnya Umar, engkau berhak menikmati lilin ini. Apa kata Abdullah bin Umar? Kan cuma lilin, berapa sih harganya? Umar bin Khattab mendengarkan celetukan daripada Abdullah anaknya, dinyalakan lagi tuh lilin. Begitu nyala, Umar bin Khattab minta tangannya Abdullah. Ta'al, yadak, sini tangan. Dijulurkanlah tangannya oleh Abdullah, dipegang oleh Umar bin Khattab. Pegang, lilin yang menyala ini diletakkan, langsung ditempelkan di tangan Abdullah. Set. Apa yang terjadi? Kagetnya Abdullah bin Umar teriak, panas. Ya, kena lilin. Kata Umar bin Khattab, bukankah ini cuma lilin? Di balik tadi pertanyaan, kan cuma lilin. Ya. Bagaimana kata Umar bin Khattab? Ketika terkena lilin ini, Abdullah berteriak, kan cuma lilin. Cuma lilin saja sudah berteriak panasnya. Bagaimana kalau kemudian Allah membakar tanganmu dengan api neraka? Itu proses pendidikan yang sangat-sangat luar biasa, masuk di hati nurani dan juga bahkan pikiran. Yang sejak itu Abdullah bin Umar tidak berani sedikit pun mengambil yang bukan haknya. Tidak sekalipun berani mengambil hak orang lain. Kenapa? Balasannya nanti di akhirat. Nah, nilai-nilai semacam ini sudah hampir tidak ada diajarkan kepada anak-anak kita. Ya, penanaman nilai akidah, penanaman nilai akhlak, ini sudah hampir-hampir tidak lagi. Sehingga anak atau generasi yang akan kita tinggalkan, kita punya kekhawatiran yang luar biasa. Ya, lihat motor temannya langsung pakai, nggak ngomong. Padahal di sana hak orang lain. Ya kan juga nanti dikembalikan. Ya, bensinnya dikembalikan nggak? Kalau minjem motor ya, silakan. Pulangnya bensinnya diganti nggak? Kita nggak nanya kepada orang yang minjemin motor, Pak, bensinnya kudu diganti nggak? Kecuali kata yang punya motor, udah ada, nggak usah. Tapi kan dia kalau misalnya dia nggak punya uang untuk beli bensin lagi, bensinnya sudah kita pakai tadi motornya, bensinnya digunakan, akhirnya dia harus cari uang lagi beli bensin. Ini yang kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari tidak menghargai itu. Padahal
Harusnya tanpa diminta, Pak tadi motor saya pakai dari sini ke sini sekian kilo, mungkin habis nih 1 liter Pak, ini Pak saya ganti uang. Itu adalah moral, akhlak ya. Tapi kadang-kadang udah makasih ya, gitu aja, makasih ya Pak udah dipinjemin motornya gitu. Nah, sehingga yang harus kita lakukan saat ini adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai itu dan mengontrolnya ya. Tidak hanya sekedar menyampaikan dalam bentuk knowledge, pengetahuan saja, tapi harus kita kontrol ya. Para sahabat itu sering berdialog dengan putra-putri mereka. Nah, saat ini kita sudah hampir-hampir sangat sulit kita berdialog dengan anak kita ya. Mendapatkan sosok contoh teladan dari seorang ayah itu sudah hampir nyaris waktunya ya. Tapi kalau para sahabat, kalau dia tidak punya waktu untuk mendidik anaknya, dia akan titipkan kepada sahabat yang lain. Juga generasi tabi'in begitu. Akan dititipkan kepada ulama ini, dititipkan ke ulama ini. Setelah selesai dari ini titip ulama ini. Tujuannya apa? Supaya mendapatkan pendidikan yang terbaik. Mungkin kalau sama bapaknya ya banyak alasannya. Ya, mau dididik, udah sini kamu duduk belajar, baca hadis ini, baca ayat ini, kita kaji. Kalau mau bapaknya kadang-kadang ada aja alasannya. Inilah itulah. Tapi kalau mau gurunya, apalagi kalau orang guru nyerahin anak itu bekalnya rotan. Iya kan? Pak Ustadz, ini saya titip anak saya dididik. Ini rotannya. Apa enggak serem tuh kita? Dipukul sama Ustadz, boro-boro kita berani ngelapor sama orang tua, yang ada ditambahin sama orang tua kita ya. Itu cara mendidik zaman dulu. Coba zaman sekarang ada anak melanggar aturan di sekolah, jangankan dipencut pakai rotan, dicubit aja langsung lapor ke polisi. Akhirnya gurunya dipenjara gara-gara mencubit anak yang melakukan kesalahan. Disuruh sholat nggak sholat, dicubit, dilaporkan. Yo, ada guru lagi memperbaiki anak supaya sholat 5 waktu tepat waktu, anaknya tidak mau sholat, cubit. Gurunya ini yang malah jadi kena sasaran. Jadi sekarang guru apa? Terserah kamu, kamu apa lagi terserah. Ya, apalagi sekolah gratis. Udah, nggak ada merasa tanggung jawab untuk bagaimana mendidik anak ini punya mental, punya akhlak yang bagus. Nggak ada rasa tanggung jawab. Kalau orang tua nuntut kepada guru, Pak, kok anak saya melakukan ini, tidak di strap, tidak di ini, nggak apa-apa, silakan. Kan ibu juga nggak bayar, gratis. Yo Allah, ini kalau pendidikan udah model kayak gini, hancur. Ya, generasi itu hancur. Kenapa? Tidak ada sebuah nilai ruhiyah, apalagi fikrah, apalagi ya untuk ditanamkan nilai-nilai akhlak yang mulia. Maka nanti di akhir zaman ilmu-ilmu yang berkaitan dengan persoalan agama ini hanya sekedar ilmu pengetahuan, bukan menjadi sikap hidup ya, bukan menjadi sikap hidup, pola hidup bagaimana dengan akhlakul Islam ya, Masya Allah. Nah ini yang mungkin jadi PR besar kita ya, tidak hanya orang tua, guru sekarang ini punya tanggung jawab, terutama di lembaga-lembaga sekolah-sekolah Islam. Ini punya tanggung jawab yang luar biasa. Maka saya di yayasan itu ke guru-guru, saya bilang, kita ini punya amanah besar. Bukan hanya membuat anak-anak kita pintar, cerdas, tidak, tapi juga harus anak itu mendapatkan contoh terbaik dalam kehidupannya. Bagaimana dia harus bersikap kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda, bahkan dalam bertutur kata. Ini kan kita nggak gampang, apalagi anak-anak yang Masya Allah pergaulannya udah acak-acakan. Pembicaraan itu luar biasa, udah nggak sesuai, tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat. Bahkan dalam kehidupan sosial aja, anak umur baru SD kelas 1, Masya Allah omongannya penuh dengan kalimat-kalimat yang mengandung kemaksiatan. Naudzubillah. Saya buka sekolah lagi di Cikaret, anak kelas 1, Masya Allah bicaranya, nah kamu ngomong gitu dari mana?
dari teman saya. Pergaulan itu luar biasa. Gitu ya. Secara perlahan kita ubah. Nah, itu tidak baik. Bicara seperti itu tidak baik. Ya, tolong tidak bicara itu lagi ya. Ya Pak. Artinya apa? Ini harus kita gerakkan nih. Ya, menanamkan nilai moral, nilai-nilai akhlak ini enggak bisa hanya satu orang, dua orang, guru saja, orang tua saja, tidak. Bahkan seluruh aspek kehidupan masyarakat umat Islam ini akan menentukan bagaimana generasi yang nanti akan ditinggalkan. Maka wasiat Allah dalam surat An-Nisa ayat 9, wal yahshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Di situ kata-kata yahsha, khawatir. Kata khawatir atau yahsha ada kalimat yang sepadan, yaitu khofa, takut. Ya, khawatir, rasa khawatir. Tapi kalau takut itu lebih kepada perasaan saja. Tapi kalau yahsha, ya, wal yahsha itu tidak hanya dalam bentuk perasaan, tapi seluruh aspek kehidupannya masuk di situ. Maksudnya apa? Di situ kan kalimat wal yahshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Kamu harus merasa khawatir, merasa takut meninggalkan generasi yang lemah, di'afa. Nah, oleh para ahli tafsir ditafsirkan apa di'afa ini? Apa saja yang tidak boleh terjadi kalau orang tua meninggalkan anak itu dalam keadaan lemah? Lemah apanya?